Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ini merupakan sesi yang ketiga terkait materi feeding program, feeding rate, feed conversion ratio, and feed efficiency. Dari dua materi sebelumnya telah kita bahas, telah disampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi FCR serta feed efisiensi atau efisiensi pemberian pakan dalam pemeliharaan udang dan ikan. Kita juga telah membahas terkait dengan peralatan yang digunakan, ya beberapa istilah ataupun beberapa pengertian terkait dengan feeding program. Di pertemuan pada kesempatan ini, kita melanjutkan terkait dengan feeding program. Nah, beberapa istilah yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, seperti blend feeding, kemudian demand feeding, feeding rate, ABW atau average body weight. Nah, ada juga istilah ADG, average daily growth, atau pertumbuhan berat harian rata-rata udang. Kemudian ada juga istilah DOC, DOC atau Day of Culture, atau hari pemeliharaan atau umur udang selama di dalam tambak setelah penebaran. Nah, ada hal penting yang harus diperhatikan dalam feeding program atau manajemen pemberian pakan. Dalam hal ini adalah masalah sampling. Sampling atau pengambilan contoh secara berkala atau secara rutin untuk menghitung biomasa udang ataupun ikan yang kita pelihara. Kemudian dari hasil sampling dan perhitungan biomasa itu juga dijadikan rujukan untuk penyesuaian pakan harian yang telah kita tentukan dosisnya berdasarkan pertumbuhan kelangsungan hidup udang ataupun ikan yang kita pelihara. Sampling udang merupakan pengamatan kondisi udang yang dilakukan secara periodik. Nah, secara periodik berarti kita harus lakukan secara rutin. Secara rutin selama masa pemeliharaan. Nah, ada yang biasa menerapkan 7 hari sekali, itu samplingnya, ada yang 10 hari, ada yang 15 hari sekali, tergantung dari jenis ikan ataupun udang yang kita pelihara. Sampling atau monitoring adalah pengamatan terhadap kondisi aktual udang di tambak tertentu. Sampling dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan atau kondisi udang secara individual dan menghitung kebutuhan pakan udang. Jadi tujuannya adalah menghitung bobot biomas tadi itu, kemudian kita akan menentukan kebutuhan pakan udang, terutama untuk pakan harian. Ada 3 macam sampling yang dikenal dalam pemeliharaan udang. Yang pertama adalah sampling benur. Kemudian ada yang kedua adalah sampling pertumbuhan menggunakan anco. Kemudian yang ketiga sampling pertumbuhan menggunakan jala. Apa yang membedakan dari 3 sampling ini? Ya, kalau sampling benur itu dilakukan sebelum benur ditebar. Jadi pada saat udang atau benih udang yang kita pesan itu datang, kita harus lakukan sampling. Nah, tujuannya diantaranya adalah memastikan jumlah benur yang kita pesan itu datang sesuai dengan jumlah yang kita pesan tadi. Kemudian juga sampling bertujuan untuk memastikan kesehatan dan kehidupan udang yang datang di lokasi kita gitu dari proses pengangkutan, karena benur itu 100% atau semuanya didatangkan dari luar Kalimantan Barat. Kemudian sampling pertumbuhan menggunakan ancau. Nah, dalam pemeliharaan udang
ancau itu sangat penting ya, terutama untuk budidaya udang secara semi intensif ataupun intensif. Nah, di taman-taman tradisional ada juga menggunakan ancau, tapi karena pakannya umumnya menggunakan pakan alami, lebih banyak mengandalkan pakan alami, maka penggunaan ancau itu menjadi tidak terlalu diperhatikan. Namun, untuk tambak intensif, tambak semi intensif, penggunaan ancau, sampling menggunakan ancau ini sangat diperlukan. Sampling pertumbuhan menggunakan ancau ini biasanya dilakukan pada DOC 25 sampai 35 ya, sampling pertamanya itu. Ancau digunakan karena ukuran udang masih terlalu kecil sehingga lebih mudah mengambil sampel udang menggunakan ancau daripada menggunakan jala. Jadi kalau untuk pertumbuhan. Tapi sampling ancau ini juga tadi untuk mengamati, diantara mengamati nafsu makan udang ya. Penentuan jumlah pemberian pakan pada umur udang lebih dari umur 30 hari. Dan yang ketiga adalah sampling pertumbuhan menggunakan jala. Nah, biasanya jala ini penjalaan atau sampling menggunakan jala itu dilakukan setiap 7 hari sekali. Itu dilakukan pada pagi hari ataupun sore hari. Ya, tujuannya karena pada saat kita melakukan sampling, sebagian udang yang tertangkap itu kan kita angkat gitu. Kemudian pada saat kita melempar jala itu akan berpotensi mengganggu udang yang kita pelihara. Nah, dilakukan pada pagi ataupun sore hari itu untuk mengkondisikan suhu air atau suhu lingkungan tidak terlalu panas. Jadi pada saat kita melakukan sampling, meminimalisir terjadinya stres pada udang yang terjala. Tujuan dilakukan sampling pada menggunakan jala ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan udang dan menghitung kebutuhan pakan udang. Sampling jala juga dilakukan ketika akan panen, ya, terutama panen parsial dan panen total. Yang tujuannya adalah agar petambak bisa memutuskan harga berdasarkan size atau ukuran udang. Karena size ini sangat berpengaruh terhadap perbedaan harga ya. Jadi makin besar size-nya, ukurannya per kilogram udang itu harganya akan semakin tinggi. Jadi pada saat kita melakukan sampling sebelum panen, maka kita akan bisa menawarkan kepada buyer ya, pembeli itu, dan kita sampaikan berapa ukuran udang yang akan kita jual atau yang akan kita panen. Nah, di tabel berikut ya ada dari 3 macam sampling udang tadi. Ini saya diambil sumbernya dari Aviary ya. Ada tadi sampling benur, kemudian sampling ancau, terus yang ketiga sampling jala. Nah, ini ada tujuannya, tadi udah disampaikan sebelumnya. Kalau sampling benur tujuannya menyeleksi benur yang terbaik sebelum ditebar ke dalam tambak. Sedangkan sampling ancau tujuannya adalah sampling pertumbuhan, bertujuan untuk mengecek pertumbuhan dan keseragaman udang pertama kali, serta memudahkan pengambilan udang yang masih berukuran kecil. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk sampling ancau, sampling pakan bertujuan melihat nafsu makan udang dan penentuan jumlah pemberian pakan. Nah, pada saat dilakukan pengecekan ya sampling pakan ini umumnya dilakukan 1 sampai 2 jam setelah pemberian pakan. Ya, kalau nafsu makannya baik maka periode pemberian pakan di jam berikutnya itu biasanya ditambahkan. Kemudian tujuan sampling jala. Ya. Sampling jala ini untuk mengetahui pertumbuhan udang dan menghitung kebutuhan pakan udang. Jadi penyesuaian pakan udang itu karena berdasarkan dosis ya. Dosis yang telah ditentukan. Nanti ada tabel feeding program. Di slide berikutnya akan disampaikan tabel feeding program. Kemudian waktu sampling untuk sampling benur yaitu hanya dilakukan hanya pada awal proses budidaya, ya terutama pada saat udang atau benur datang di lokasi tambak.
kita. Terus sampling anco ya ini dilakukan pada waktu sampling pertumbuhan umur 25 sampai 30 hari. Nah, ini sampling pertama. Ya, kenapa kita perlu lakukan sampling pertama ini untuk menentukan berapa jumlah pakan hariannya. Karena di bawah atau sebelum mencapai umur 25 ataupun 35 hari biasanya pakan itu menggunakan sistem blend feeding gitu. Jadi kita tetapkan berdasarkan perkiraan gitu, berdasarkan prediksi gitu, sudah ditetapkan jumlah pakannya gitu. Tidak berdasarkan biomasa, tapi setelah mencapai umur 25-35 hari baru kita melakukan penyesuaian pakan berdasarkan dosis yang telah dibuat berdasarkan feeding program. Waktu sampling untuk sampling anco ini sampling pakan ya, tadi sampling pertumbuhan, kemudian yang kedua itu untuk sampling pakannya ya setiap 1 sampai 2 jam setelah pemberian pakan. Jadi kita tidak boleh melakukan sampling begitu kita beri pakan langsung kita sampling gitu. Itu tidak akan kelihatan seberapa besar nafsu makan udang gitu. Tapi kalau kita sudah lakukan 1 jam ataupun 2 jam setelah pemberian pakan, baru kita lakukan pengecekan di anco, itu akan kita bisa analisis, kita observasi, kita analisis terkait dengan nafsu makan udang yang kita pelihara gitu. Kalau dia habis berarti nafsu makannya tinggi. Tapi kalau hanya setengah maka nafsu makannya itu rendah gitu. Apalagi lebih banyak yang tersisa atau masih banyak pakan yang ada di ancau tersebut setelah 1 atau 2 jam pemberian pakan. Kemudian sampling jala ya terkait dengan waktunya tadi ya, sampling jala pada pagi atau sore hari. 2 jam setelah pemberian pakan. Nah, kita juga tidak boleh melakukan sampling menggunakan jala itu begitu kita kasih pakan kita sampling gitu. Nah, itu pertama distribusi penyebaran udangnya bisa jadi tidak merata. Kedua, udang akan berpotensial stres gitu karena dia lagi makan kenyang di jala gitu dia sehingga bisa memunculkan stres pada udang. Kemudian frekuensi sampling ya berapa kali samplingnya? Kalau sampling benur tadi ya hanya 1 kali terutama di awal sebelum penebaran benur. Sedangkan sampling encau itu sampling pertumbuhan ya 1 sampai 2 kali tergantung dari ukuran udang dan dilakukan 7 hari sekali. Sampling pakan 4 sampai 5 kali dalam 1 hari. Nah, sampling pakan ini 4 sampai 5 kali tergantung dari berapa kali kita memberi makan udang tersebut. Kalau pemberian pakannya 5 kali, maka sampling pakan untuk di ancau itu bisa 5 kali. Kalau 4 kali kita pemberian pakannya, maka samplingnya di ancau juga mengikuti yaitu 4 kali sehari. Kemudian sampling jala, berapa kali frekuensinya? Ya, frekuensinya 7 hari sekali sejak udang berumur 25 atau 35 hari masa pemeliharaan. Nah, ini ada contoh ya, contoh tabel sampling untuk pertumbuhan. Jadi, sampling keberapa? Ini ada kalau di tabel ini paling kiri ini ada angka 3, kemudian tanggalnya, tanggal berapa gitu. Tanggal berapa, terus DOC. DOC ini adalah Day of Culture. Jadi umur udang selama pemeliharaan. Ini 22 hari kalau di sini ya. Terus di tambak tuh bisa ada beberapa tambak. Ini ada kodenya A2 berarti tambak yang A atau blok A gitu. Untuk tambak yang kedua misalnya seperti itu. Ini ada di sini. Kemudian harus dicantumkan juga data tebarnya berapa jumlahnya. Di sini contohnya 52.000. Kemudian jumlah sampelnya. Nah, jumlah sampel nih kalau jala gitu berarti kan kita jala tuh. Nah, kita menjalanya bisa beberapa kali. Bisa 2 kali, bisa 3 kali dengan titik yang berbeda. Nah, ini dari 3 kali penjalaan misalnya, itu dapatlah 280
ekor misalnya. Itu nanti dihitung satu-satu berarti. Dihitung satu-satu, kemudian dari 289 ekor ini ditimbang keseluruhannya. Nah, dapatlah berat sampelnya 1.300 gram. Ini contoh ya, contoh saja. Lalu dari berapa beratnya ABW nih? ABW, average body weight. Kan tadi itu ada singkatannya ya, di sini juga ada. Berat rata-rata udang. Caranya gimana? Ya caranya adalah membagi 1.300 gram dibagi total jumlah udang atau jumlah sampel. Dapatlah 4,496 gram. Nah, size-nya berapa? Nah, size-nya ini ya tadi dari 289 ini berapa kilo gitu. Nah, kalau berapa kilo dengan berat 289 ya, beratnya 1,3 kilogram, tinggal dibagi jumlah ini, maka dapatlah size-nya. Di sini contohnya size-nya adalah 222 ekor. Nah, di feeding program biasanya berdasarkan pengalaman dari hasil observasi dan pengalaman para petambak, bisa diprediksikan nih target umur berdasarkan umur. Umur 42 itu berapa, umur 43 dan seterusnya sampai umur 120 hari biasanya pemeliharaan udang gitu. Itu bisa ditentukan targetnya berdasarkan data hasil perhitungan dan pengamatan dan pengalaman dari para petambak ini biasanya telah ditetapkan. Nah, begitu kita sampling ADG hasilnya di umur 42 itu 0,29 di sini datanya ya. 0,29 berarti melebihi target sebesar 0,09 gram. Nah, berarti pertumbuhannya bagus gitu. Kira-kira seperti itu kalau berdasarkan data seperti ini karena berat rata-rata ADG ini hasil pertumbuhan rata-rata dalam satu hari pertumbuhan hariannya. Jadi pertumbuhan hariannya melebihi dari 0,2 gram yang ditargetkan. Jadi dia lebih 0,09 gram pertumbuhan hariannya. Nah, rumus pertumbuhan harian kan sudah dipelajari di beberapa materi mata kuliah yang lain. Terus biomasa, yang di biomasanya caranya seperti apa menghitungnya, yaitu mengalihkan berat rata-rata individu, yaitu 4,49 gram ini dengan total populasi. Nah, kalau populasinya di sini kan awal nebarnya 52.000, kemudian pada saat kita sampling itu ada 50.000. Nah, 50.000 ini ya memang harus ada perhitungan berdasarkan berat gitu untuk menentukan berapa sisa populasi atau berdasarkan luas gitu, penjalaan seperti itu. Nah, dengan SR-nya 96,2%. Nah, ini contoh ya, contoh tabel sampling pertumbuhan. Nah, dalam manajemen pemberian pakan dengan sisi Ancau, di sini bisa diperhatikan ya. Tadi ada disampaikan bahwa Ancau ini sangat penting terutama untuk budidaya udang semi intensif ataupun intensif. Ada juga super intensif. Jadi penggunaan Ancau ini sangat penting. Apa itu Ancau? Ancau adalah sejenis jaring angkat. Nah, ini seperti gambar sebelah kanan ini. Atau lift net. Alat tangkap ikan ini terdiri dari jaring berbentuk persegi 4. Yang keempat ujungnya diikat pada 2 batang bambu atau kayu dipasang bersilangan tegak lurus. Nah, jadi ini pojok-pojoknya ini diikat terus disimpul di bagian tengahnya gitu, itu maksudnya. Ancau yang dimaksud pada kegiatan budidaya udang adalah sebuah jaring angkat berkerangka, bisa berbentuk persegi atau lingkaran dengan ukuran rata-rata 1 meter persegi yang difungsikan untuk memonitoring pakan udang. Kenapa kita harus menggunakan Ancau?
Ya, tadi sudah disampaikan untuk memonitoring pakan ya. Kenapa kita perlu ancau? Yang pertama adalah untuk mengetahui fluktuasi nafsu makan udang. Jadi nafsu makan udang itu sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca ya, kondisi parameter kualitas air. Pada saat ada perubahan parameter kualitas air, terutama suhu, salinitas, pH, oksigen, itu akan mempengaruhi nafsu makan udang. Nah, pada saat nafsu makan udang menurun, nah kita bisa melakukan penyesuaian jumlah pakan yang diberikan pada udang. Kemudian dengan monitoring rutin, maka data yang didapat akan lebih akurat. Jadi kita datanya itu bisa 4 kali gitu, 4 kali dalam satu hari kita bisa memperoleh data nafsu makan ikan dan berapa jumlah penyusuan pakan pada hari tersebut dari jam per jam gitu pemberian pakan. Kemudian penggunaan ancau juga sekaligus memonitoring kesehatan udang. Nah, kita bisa amati apakah udang itu sedang molting misalnya, sedang ganti kulit gitu. Nah, biasanya kalau sedang ganti kulit, udang akan nafsu makannya juga akan menurun biasanya. Kemudian keseragaman, apakah semua udang itu ditambak itu rata-ratanya ganti kulit gitu. Nah, kalau dia tidak ganti kulit yang seharusnya ganti kulit atau tidak seragam, nah, apa yang mempengaruhi? Biasanya perlu tidaknya kita mengaplikasikan atau menambah kapur ya untuk menstabilkan pH dan mempercepat pembentukan atau mengerasnya cangkang udang yang baru melaksanakan atau baru mengalami pergantian kulit atau molting. Nah, penggunaan feed tray ataupun ancau biasanya itu diletakkan antara ancau satu dengan ancau yang lain itu harus proporsional. Biasanya dalam satu tambak itu bisa ada 2, ada 3, 4 gitu ancau yang dipasangkan. Itu sangat bergantung dari luas dari tambak yang kita gunakan untuk pelihara udang. Jadi jaraknya harus proporsional gitu. Jadi kalau misalnya bidang ini ya ini misalnya ini tambak nih, frame dari tabel ini, ya penggunaan ancau tidak boleh satu sisi di sini saja, misalnya ada 3, satu di sini, satu di sini, satu di sini, itu enggak boleh. Kalau hanya ada 2 berarti dia di pojok sini 1, kemudian di pojok sini 1, misalnya kalau ada 2. Nah, kalau ada 4 berarti setiap pojok nih dipasang 1-1, kira-kira itu maksudnya. Nah, kemudian ancau tidak boleh diangkat dan diturunkan secara tiba-tiba. Jadi waktu kita melakukan pengamatan, kita enggak boleh tuh secara mendadak mengangkat ancau, kita angkat gitu, itu enggak boleh. Karena apa, pengaruhnya yang pertama adalah udang itu akan ya selain stres juga dia akan kabur tuh dari ancau, sehingga kita akan sulit mengamati apakah udang yang kita pelihara ini populasinya banyak atau tidak. Kedua, sehat atau tidak. Jadi kita harus pelan-pelan. Kemudian kalau kita juga angkat secara tiba-tiba gitu, pakan itu kita nggak bisa amati karena pakan bisa jadi keluar dari ancau gitu. Jadi kita nggak bisa memastikan apakah pakan itu dimakan atau terbawa arus pada saat kita mengangkat ancau tersebut. Kan harus dilakukan mengangkatnya secara pelan-pelan ataupun menurunkannya juga demikian. Ancau biasanya digantung pada jembatan ancau dan ada juga yang hanya di pelampung. Itu ya secara teknis tergantung dari kemudahan operator untuk melakukan pengamatan. Nah, di tabel ini bisa diperhatikan secara cermat bahwa ada beberapa kondisi ya situasi, kemudian rekomendasi untuk pakannya. Nah, ini contoh ya. Jika hujan saat pemberian pakan, maka rekomendasinya adalah pakan diberikan 50%-nya atau menunggu hujan reda, itu alternatifnya. Jadi nunggu hujan reda. Tapi kalau hujan reda berpotensial lama gitu, maka
jatah pakannya pada saat hujan tersebut dengan waktu yang sudah kita tetapkan itu diberikan 50%-nya saja. Nah, 50%-nya kapan? Ya, diberikan pada periode berikutnya atau 4 jam kemudian. Tetapi tidak secara otomatis menjadi 150% di periode pemberian berikutnya. Apa yang menjadi pertimbangan? Yang menjadi pertimbangan adalah pengecekan ancau setelah pemberian pakan. Gitu. Kalau misalnya kita beri 50% dalam 1 jam di ancau itu langsung habis misalnya, maka di periode pemberian pakan berikutnya bisa kita tambahkan. Itu maksudnya. Kemudian situasi terjadinya blooming atau populasi plankton, fitoplankton yang sangat banyak gitu. Ini biasanya akan berpengaruh terhadap kualitas air, baik itu penetrasi sinar matahari ataupun kondisi penggunaan oksigen terutama pada malam hari karena fitoplankton juga akan melakukan respirasi ataupun pernapasan. Nah, biasanya rekomendasi pakannya diberikan 70% selama 3 hari atau menunggu hingga blooming plankton berkurang. Kemudian pada saat molting itu hanya 30% saja pada siang hari dan 50% pada malam hari dan 110% di pagi hari. Ini bisa dilihat ya, bisa dilihat jadi kondisi-kondisi yang ada di dalam tambak selama masa pemeliharaan, kemudian apa yang dilakukan oleh operator. Ini nih pada bagian kanannya. Yang berikutnya adalah ada beberapa faktor penting mengenai pengecekan ancau ya untuk penentuan pakan pada jam berikutnya. Di sini yang pertama adalah perhitungan pakan berdasarkan nafsu makan udang. Dilakukan dengan cara melakukan sampling ancau setiap 1-2 jam setelah pemberian pakan. Sampling ancau dilakukan dengan memberikan pakan di ancau setelah penebaran pakan pada jam pakan pertama. Berapa jumlahnya yang harus kita berikan atau kita tempatkan dalam ancau tersebut, yaitu 0,5 sampai 1% dari bobot tubuh udang. Jadi dalam 1 hari itu diberikan 1% ya pada ancau tersebut. Jadi kalau beratnya itu ya hasil sampling misalnya kita dapatkan berat total udang yang ada dalam tambak itu sebanyak 1 ton, ya 1 ton, maka 1% ya kalau kita ambil 1% maka 1 kali 1000 berarti kan dibagi 100, 10 kilogram. Nah, yang harus kita berikan di dalam ancau tersebut. Nah, kalau kita melakukannya itu 5 kali, ya 5 kali tinggal kita bagi 5, berarti setiap pemberian pakan itu kita tempatkan 2 kilogram. Nah, kalau ancaunya itu ada 2, berarti masing-masing ancau kita tempatkan sebanyak 1 kilogram pakan gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian poin yang kedua, Chiang dan Lim Suan tahun 2012 menyatakan bahwa pemberian pakan secara langsung di seluruh tambak udang sebanyak 94-97% dan menyisakan 3-6% dari dosis pakan yang akan diberikan pada ancau. Ini pendapat lain ya. Jadi kalau yang di atas menggunakan 0,5 sampai 1, tapi menurut Chiang dan Lim Suan ini dia menggunakan 3-6% dari dosis pakan itu di dalam ancau ya. Kemudian jika pada saat pengecekan pakan masih tersisa pakan di ancau, maka pada pemberian pakan berikutnya jumlahnya dapat dikurangi 10% dengan cuaca dan kondisi lain yang sama. Jadi kalau tadi hasil pengecekan di ancau itu ternyata 1 jam setelah pemberian pakan atau 2 jam setelah pemberian pakan kita lakukan pengecekan ancau, ternyata lebih dari separuh perkiraan kita itu pakan itu masih tersisa atau tidak
dimakan. Nah, maka untuk periode pemberian pakan berikutnya, di jam berikutnya, misalnya nih kita lakukan pemberian pakan jam 8 pagi. Terus kita letakkan pakan di ancau. Nanti 1 jam, 2 jam kemudian jam 9 atau sampai jam 10 kita lakukan pengecekan ancau. Nah, kalau ternyata lebih dari separuh sisa pakan dalam ancau itu masih kita dapatkan, berarti nafsu makan udang tersebut itu berkurang. Nah, kalau hasilnya seperti itu, maka periode pemberian pakan di 4 jam berikutnya, 8 berarti kan sekitar jam 12. Nah, di jam 12 itu jumlah pakannya kita kurangi sebanyak 10%. Itu maksudnya seperti itu. Jika pada saat pengecekan ancau tidak tersisa pakan dan terdapat beberapa udang di dalam ancau, menunjukkan jumlah pakan pada pemberian berikutnya dapat dipertahankan atau sama. Gitu. Nah, jika pada saat pengecekan ancau tidak tersisa pakan dan terdapat hanya sedikit udang yang naik ke ancau, ataupun tidak ada, maka jumlah pakan pada pemberian berikutnya dapat dinaikkan atau ditambah sekitar 5%. Jadi, kita harus melihat kondisi air, kondisi cuaca, seperti apa, kemudian nafsu pakan untuk kita menentukan apakah pada pemberian pakan berikutnya perlu kita tambahkan ataupun kita kurangi atau tetap sesuai dosis yang telah kita tetapkan. Jadi faktor kunci terjadinya overfeeding itu karena kita tidak bisa mengontrol gitu ya. Nah, jadi overfeeding adalah ketika terjadi plankton atau alga blooming atau kenaikan kadar amonia yang tinggi pada kolam. Nah, jika hal ini terjadi, salah satu solusi efektif adalah dengan cara mengurangi pemberian pakan. Karena kalau kita tetap mempertahankan jumlah pakan yang kita berikan dalam jumlah yang sesuai dosis yang kita tetapkan, maka pakan yang kita berikan tersebut berpotensi tidak dimakan. Nah, kalau tidak dimakan berarti kan terjadi penumpukan bahan organik. Nah, kalau terjadi penumpukan bahan organik, terjadi blooming, kondisi oksigen yang rendah, maka proses penguraian akan terjadi secara anaerob. Nah, dampak berikutnya adalah dihasilkannya gas-gas beracun seperti H2S, amoniak, seperti itu, yang akan membahayakan bagi udang yang dipelihara. Nah, pada tabel ini bisa diperhatikan beberapa faktor penting yang mengenai pengecekan ancau untuk menentukan pakan pada hari berikutnya atau pada jam berikutnya. Ini contohnya adalah ini hasil pengecekan ancau. Jika habis, maka ini diberi tanda skor 0 gitu ya. Kalau sisa sedikit, scoringnya itu 1. Kemudian kalau sisanya banyak, scoringnya 2. Nah, perlakuan yang harus diberikan seperti apa gitu. Nah, kalau dia scoringnya 0, hasil pengecekannya itu habis gitu untuk semua ancau yang kita amati, maka pakannya bisa ditambah 5-10% gitu. Penambahan pakan dari dosis yang ditetapkan dari yang sebelumnya. Tapi kalau sisanya sedikit, nah dengan scoring ya kodenya itu 1, maka pengurangan pakannya bisa 5-10%. Namun jika sisanya banyak dengan scoring 2, maka pakannya itu bisa kita kurangi 10-20%. Nah, ini contoh kasus yang lain ya. Ada juga bisa menggunakan tabel seperti di bawah ini, ya, pada tambak dengan 2 titik ancau. Jadi ancau biasanya 2 titik. Nah, ini ancaunya itu ada 2 nih kan, ada kosong-kosong, berarti kedua ancaunya habis gitu. Ini menunjukkan kosong-kosong, berarti kedua ancaunya itu habis. Menunjukkan berarti nafsu makan udang tinggi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan penambahan pakan pada jam berikutnya sebanyak 5-10% dari dosis yang telah kita tetapkan. Jadi kalau misalnya kita harus memberikan pakan pada jam tersebut 10 kilo misalnya, maka kita harus tambahkan 5%-nya. Dari 10 kilo berarti 10 kilo, kalau 10%-nya adalah
1 kilo, maka kita berikan pada periode berikutnya adalah 11 kilogram. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian kalau hasil pengecekannya itu hanya ada 1 ancau yang habis, sedangkan 1 ancaunya masih ada sisa gitu, maka periode pemberian pakan pada jam berikutnya kita tetap, jadi tidak kita tambahkan ataupun tidak kita kurangi. Nah, kalau hasil pengecekannya itu ternyata di dua ancau itu masih terdapat pakan, ya pakannya tidak habis gitu, maka pengurangannya 10%. Jadi pakan itu kita kurangi karena nafsu makannya berkurang. Nah, kalau misalnya 1 ancau itu sisanya setengah, 1 ancaunya justru lebih dari setengah gitu ya, pengurangannya pada pakan berikutnya adalah 5%, ya 15% maksudnya. Nah, kalau pengecekan ancau itu dua-duanya atau dari 2 ancau yang kita lakukan pengecekannya itu ternyata masih banyak atau lebih dari separuhnya tidak dikonsumsi, maka kita harus melakukan pengurangan pakan sebanyak 20% pada periode pemberian pakan di jam berikutnya. Nah, ini adalah contoh feeding program itu ya, ini kalau diperhatikan secara seksama, ini ada day of culture, kemudian ada body weight, ada size, ada feeding rate. Feeding rate adalah dosis pakan harian, ya di sini. Kemudian ada survival rate (SR), biomasa, kemudian ada berikutnya adalah ya kayak seperti ini ya, ini sama nih berat rata-rata individu. Kemudian ini ada FR, feeding rate, persentase, ada ABW, average body weight itu, kemudian persentase feeding rate, dosis pakan ada ini. Jadi ini bisa diperhatikan ya, contoh ya. Kalau ini kan umur 1 sampai 10 hari, 10 sampai 15 hari dan seterusnya. Ini contoh-contoh dari feeding rate. Jadi kalau sebelum melakukan pembesaran ikan ataupun udang, kita bisa buat feeding rate atau feeding program ya, program pemberian pakan. Kalau ini dari 1 sampai 120 hari. Seperti itu. Nah, ini juga ya contoh tabel feeding rate pada pakan udang. Ini sumbernya dari Jala ya. Jadi ada advisory, ada Jala gitu yang yang kita bisa jadikan rujukan. Ini day of culture ya. Jadi hari pemeliharaan ini mulai dari umur 36 hari. 36, 37, 48 dan seterusnya nih. Ini menunjukkan hari. Nah, berat rata-ratanya perkiraannya seperti ini, sedangkan FR-nya, feeding rate-nya atau dosis pemberian pakannya 5%, 4,8. Nah, ini semakin lama masa pemeliharaan semakin turun kan ya nih. Sampailah di hari ke 100 itu diterapkan 0,9, hanya 0,91% itu untuk feeding rate. Jadi kalau udah umur 100 hari itu biasanya pemberian pakan itu ditujukan hanya untuk mempertahankan berat gitu, tidak ditujukan untuk memacu pertumbuhan udang yang kita pelihara. Nah, ini juga sama ini untuk contoh ya feeding program di umur 1 sampai 2 hari gitu, sampai ke umur 100, ini 52 ya, 19 ya, 18, 19, 52 hari. Oh ya, ini lengkap nih. Ini di slide ke-20 dan slide ke-21. Ini menunjukkan pemberian pakan itu lengkap ya, lengkap dari umur 1 hari. Ini pakai blind feeding nih. Ini blind feeding ya. Blind feeding maksudnya adalah
kita tetapkan nih 0,2 kilogram per day, per hari gitu. Untuk kita penebaran udang itu 100.000 ekor gitu ya. Atau kalau di sini 130.000 ya, 130.000, maka blend feedingnya itu 0,2 kilogram gitu per hari. Tapi kalau udah masuk ke umur 11 gitu, blend feedingnya 0,4 kilogram. Nah, itu jadi sudah ditetapkan gitu. Ini blend feedingnya. Tapi setelah memasuki umur 31 hari, baru kita menggunakan dosis. Ya, dosisnya di sini 5,83. Diawali dengan 5,83%, kemudian hari kedua jadi 5,77% dan seterusnya. Gitu. Ini rencana. Jadi feeding program itu sebenarnya adalah acuan ya, rencana kita melakukan pemberian pakan. Nanti akan ada perubahan nih terkait dengan dosis, terkait dengan dosis bergantung dari pertumbuhan biasanya. Kemudian tergantung dari SR gitu ya, SR yang kita pelihara gitu. SR udang yang kita pelihara. Jadi di slide 20 dan 21 ini secara lengkap contoh dari feeding program. Ini bisa diamati, bisa dibaca dan dicermati ya untuk dipahami. Nah, kalau kita sudah melakukan pemeliharaan gitu, kita perlu melakukan perhitungan nilai konversi pakan atau feed conversion ratio ya, rasio. Atau juga kita bisa menghitung feed efficiency ratio atau efisiensi pemberian pakan. Nah, di sini ada rumus untuk FCR itu, ya rumus FCR-nya adalah perbandingan antara jumlah pakan yang diberikan selama masa pemeliharaan dengan biomasa. Ya, jadi agak berbeda kalau untuk udang, ya kita biasa langsung biomasa saat itu. Jadi biasanya kalau untuk ya kita biasa gunakan rumus seperti ini. Atau juga ya rumus yang seperti ini nih. Caranya adalah mengurangi bobot awal dengan bobot akhir. Hanya kalau di udang bobot awalnya kan sangat sedikit ya, sangat rendah gitu. Jadi rumusnya adalah FCR itu membagi jumlah total pakan yang diberikan dengan biomasa yang dihasilkan. Jadi rumus FCR adalah pakan total dibagi dengan bobot total kilogram biomasa. Ini ada contoh. Misal saat panen dihasilkan 5.000 ekor ikan dengan bobot rata-rata 1,5 kg. Berarti bobot totalnya adalah 5.000 dikali 1,5 kg. Maka biomasanya adalah 7.500 kg. Nah, sedangkan pakan yang dihabiskan sebanyak 200 sak. Ya, kalau 200 sak dengan berat rata-rata satu saknya itu 50 kg, ini contoh saja ya, kalau pakan itu kan biasanya 10 kilo, 20 kilo, ataupun maksimum itu 30 kilo itu yang paling berat. Nah, ini kita ambil contoh saja 50 kg per saknya atau per karungnya. Berarti pakan totalnya adalah 10.000 kg atau 10 ton. Nah, tinggal kita bagi FCR-nya berapa. Jadi 10.000 dibagi 7.500, didapatlah 1,3 FCR-nya. Apa yang dimaksud dengan 1,3 ini? Ini artinya adalah untuk menghasilkan 1 kilogram daging ikan, pakan yang dibutuhkan sebanyak 1,3 kilogram. Tapi kalau kita hanya mendapatkan misalnya FCR-nya itu 1, artinya adalah untuk menghasilkan 1 kilogram daging ikan selama masa pemeliharaan, kita hanya memerlukan 1 kilogram pakan. Pertanyaannya, mana yang lebih baik kalau nilai FCR-nya 1,3 dengan
nilai FCR-nya 1. Ya, pasti jawabannya adalah nilai FCR 1 lebih baik dibandingkan nilai FCR 1,3 karena untuk menghasilkan 1 kilogram daging ikan hanya memerlukan 1 kilogram pakan. Jadi kita akan lebih efisien dan memerlukan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan pakan yang mendapatkan nilai FCR 1,3. Kalau nilai efisiensi ini rumusnya ya. Jadi kebalikannya saja, kebalikan dari FCR, hanya ini pertambahan berat dibagi total pakan, nah pengalinya 100%. Jadi hasil perhitungannya adalah persentase nanti. Misalnya dapat 80% ya efisiensi, berarti pakan dari total pakan yang diberikan hanya 80% jadi daging, 20%-nya terbuang ke lingkungan dalam bentuk energi ataupun menjadi kotoran atau sisa bahan organik. Nah, di materi yang kedua telah disampaikan ya, di sesi yang kedua terkait dengan tabel ini, feeding program contoh ya. Nah, tabel ini coba dipelajari, ini penebaran awalnya 10.000, dosisnya 8 gitu, biomasanya 50.000 gram atau 50 kilogram gitu. Kemudian dengan dosis 8%, maka perharinya adalah 4.000 gram. Nah, kalau selama masa pemeliharaan 15 hari, ini kan 1 sampai 15, total pakan yang dihabiskan adalah 60 kilogram, dan seterusnya. Nah, dari tabel ini contoh ya, saya ambil contoh bahwa berapa nilai FCR pada hari ke-15. Nah, hari ke-15 bisa dilihat di sini. Nah, hari ke-15 ini kan berarti ini selama masa hari pertama sampai hari 15, total pakan yang diberikan setiap harinya adalah 4 kilogram. Nah, berarti dari hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-15, tinggal kita kalikan 4 kilogram dikali 15. Maka kita dapatlah 60 kilogram nih. Jadi selama 15 hari, total pakan yang dihabiskan adalah 60 kilogram. Ini contohnya seperti ini. Nah, dari soal ini, bahwa jumlah ikan hidupnya waktu nebar berapa? Yaitu 10.000 ekor. Berat rata-rata waktu nebar 5 gram, kemudian biomasa pada hari pertama 5 gram ini dikali 10.000, maka biomasanya adalah 50.000 gram atau 50 kilogram. Nah, sedangkan biomasa pada hari ke-15 adalah 98,750 gram atau 98,7 kilogram. Nah, dapatnya dari mana? Ya dari sini nih. Hari ke-8 ya, berat ikannya ini 5 sampai 30 gram. Ya, 5 sampai 30 gram gitu. Nah, populasinya 9,875 gram dengan asumsi ini 10 gram per ekor dikali dapatlah dia pada hari ke 15 itu 98,70. Nah, ini biomasanya di hari ke-15 karena kita sampling di hari ke-15. Jadi contoh kita itu 10 gram per ekor dikali sisa ikan yang hidupnya itu ada 9.875 karena ada kematian ya dari 10.000, maka biomasanya 10 gram dikali 9.875 ekor dapatlah 98,750 gram atau 98,75 kilogram. Ini kita patokannya dari sini. Nah, udah ketahui biomasa hari ke-15. Nah, dosis pakannya berapa? 8% tadi ya, 80% di tabel di atas. Kemudian pakan hariannya adalah 4.000.
atau 4 kilogram. Nah, masa pemeliharaan 15 hari. Ya, total pakan yang digunakan 15 kali 4 tadi itu 4 kilogram. Ini 4 kilogram. Ya, atau karena pakai gram ya 4 gram. Ya, 4 gram sama dengan 4.000 gram sama dengan 4,00 kilogram. Nah, ini bisa dijadikan kilo gitu. Tapi karena di atas sudah menggunakan gram semua, maka kita gunakan satuan gram. Nah, ini tinggal masukkan dalam rumus. Jadi FCR-nya 6.000 gram atau 60 kilogram. Kemudian berat akhirnya 98.750 gram dikurang 50.000 gram pada waktu tebar. Maka 60.000 dibagi dengan hasil pengurangan ini dapatlah dia 1,23 nilai FCR-nya. Nilai 1,23 ini apa artinya? Berarti adalah untuk menghasilkan 1 kilogram daging ikan diperlukan pakan sebanyak 1,2 kilogram. Nah, kalau nilai FCR, nilai efisiensi tinggal kebalikannya. Dibalik, hanya dikalikan dengan 100%. Jadi jumlah hasil perhitungannya 81,25%. Artinya apa? Kalau ini berarti hanya dari total pakan sebanyak 60.000 gram atau 60 kilogram, hanya 81,20% saja yang menjadi daging. Nah, itu ya pengertiannya kalau seperti itu. Dan sisanya berarti ada sekitar 17.000, 65%, nah itu terbuang menjadi energi, menjadi kotoran seperti itu, ataupun tidak dimakan oleh ikan. Itu pengertian dari 81,25%. Nah, ini sesi yang terakhir ya, evaluasi, silakan dikerjakan, kemudian nanti pada pertemuan berikutnya dikumpulkan. Kerjakan pada lembar kertas folio bergaris, diberi nama, diberi name, gitu ya, kelas, nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah jelaskan perbedaan FCR dengan FE. FER nih sebenarnya Food Efficiency Rate. Jadi perbedaan antara FCR dengan FR. Kemudian mengapa perhitungan FCR dan FER itu penting? Nah, jelaskan. Ini di sesi pertemuan yang pertama sudah dikemukakan. Jadi buka kembali video materi untuk di pertemuan yang pertama. Kemudian yang kedua, jelaskan perbedaan antara excess, satiation, dan restricted. Nah, ini terkait dengan metode pemberian pakan. Itu di penjelasan di materi yang pertama, di sesi yang pertama. Kemudian yang ketiga, pemberian pakan ikan udang dapat dilakukan dengan 3 cara, manual, menggunakan alat mekanik, dan alat semi otomatis. Jelaskan keunggulan dan kelemahan dari 3 metode tersebut. Kemudian yang keempat, jelaskan faktor yang harus diperhatikan dalam penggunaan feeding tray. Feeding tray itu apa? Yaitu anco ya. Nah, itu yang bisa dijelaskan sudah dijelaskan di pertemuan atau sesi yang kedua. Dan sesi yang terakhir ini juga sudah ada penjelasan. Kemudian apa tujuan penggunaan feeding tray? Yang kelima, sebutkan dan jelaskan minimal 3 situasi kondisi yang mempengaruhi pemberian pakan. Menjelaskan rekomendasi yang harus dilakukan dalam penentuan jumlah pemberian pakan dari kondisi tersebut. Nah, ini ada 9 pertanyaan, ya 9 pertanyaan. Silakan dijawab, dikerjakan, dan dikumpulkan pada sesi pertemuan berikutnya. Nah, terus yang terakhir ini tugas karena sudah melakukan PBL atau yang akan melakukan PBL. Nah, buatlah dan lengkapi tabel feeding program seperti berikut ini. Jadi ini kalian mahasiswa bisa mencontoh dari tabel yang telah
disampaikan, di slide-slide sebelumnya. Saya kira itu, berarti tuntas ya untuk, materi feeding program, feeding rate, feeding conservation, eee eh, feeding conversion ratio dan FE ya, feeding efisiensi. Ini dijadikan acuan, silakan disimak secara, eee, seksama dan kita akan lakukan pembahasan secara berkelompok melalui diskusi di pertemuan di kelas. Saya kira itu, saya akhiri. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.